Halo teman-teman, salam sehat selalu dan tentunya harus semangat. Kembali saya akan mereview hasil pertandingan yang berlangsung di IPL, Liga Premier Inggris. Dimainkan pada Kamis dini hari atau Rabu waktu setempat. Ada dua laga penting yang melibatkan dua tim papan atas. Manchester City semakin kokoh di puncak klasemen setelah mengalahkan tuan rumah Brentford dengan 1-0. Satu-satunya gol mereka diciptakan oleh Phil Foden di menit 16. Memang hanya satu gol, tidak pesta gol seperti biasanya dalam 2-3 pertandingan terakhir yang dilakukan oleh pasukan Pep Guardiola. Namun satu gol ini cukup buat mereka untuk menancapkan posisi mereka semakin nyaman, semakin dingin di puncak klasemen sementara IPL. Mereka mencatat kemenangan ke-16 mereka dalam 20 pertandingan terakhir. Dan lebih hebat bagi Pep bahwa mereka sudah tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir sampai dengan pertandingan melawan Brentford. Mereka itu selalu menang, tidak pernah bermain imbang. Sejak terakhir kali City ini kalah di kandang mereka di Etihad dari Crystal Palace dengan 0-2 pada 30 Oktober yang lalu. Setelah itu diawali dengan kemenangan mereka di Manchester United di Old Trafford dengan 2-0 dan mereka kesininya tidak terkalahkan. Ini yang saya katakan luar biasa. Menang tanpa hasil seri. Di antara 10 kemenangan beruntun yang mereka lakukan itu berarti ada 30 poin yang mereka dapatkan dalam 10 pertandingan terakhir. Mereka bisa mencetak 31 gol. Sangat tinggi, hanya kemasukan 6. Dengan 6 diantaranya itu clean sheet. Dari 10 pertandingan yang mereka menang, 6 clean sheet. Ini bagus sekali. Total gol mereka di klasemen sementara itu 51. Tertinggi di antara semua tim yang ada. Ya. Kemudian mereka hanya kebobolan 12 gol sampai saat ini. Terendah di antara semua tim yang ada. Jadi City ini menguasai semua aspek yang ada di IPL. Dan memang wajar kalau banyak yang mengatakan juga para pengamat yang ada di Inggris, media-media yang ada di Inggris itu mengatakan juga bahwa tim asuhan Pep Guardiola ini menjadi kandidat paling kuat. Di antara juga di sana ada ancaman dari Chelsea dan Liverpool yang bisa menjadi juara pada musim ini, musim 2021-2022. Dan memang pantas mereka mendapatkan itu. Ya. Tampil selalu konsisten, sangat stabil mereka bisa bermain. Ya, kalau mereka mendapatkan 6 clean sheet, ini betul-betul gawang dari Ederson Moraes terjaga dengan baik. Ya. Pertahanan mereka juga oke. Ya. Sebelum-sebelumnya memang sering kebobolan, tapi kalau melihat bagaimana mereka bisa tampil bagus, memang ada 3 gol lahir di gawang Ederson sebelumnya ketika mereka menang di Boxing Day melawan Leicester City. Tetapi sudah saya katakan bahwa dalam 10 pertandingan dengan 6 clean sheet ini bagus sekali. Suatu hal yang fantastis. Dan kemarin melawan Brentford, Pep juga tampil sangat unik, ya. Mestinya ada pergantian-pergantian pemain yang dilakukan. Tetapi dia tidak menggantikan satupun pemain dari starting 11 yang dia tampilkan melawan Brentford. Ya, ini sama seperti ketika melawan MU saat mereka menang. Ya, memang ada hal-hal yang tidak bisa terselami apa yang diinginkan oleh Pep. Padahal punya kedalaman skuad yang oke. Raheem Sterling yang sebelumnya membuat 2 gol ke gawang Leicester tidak dimainkan sama sekali. Ya, bahkan ada 3 pemain yang duduk di bench dan tidak masuk lapangan. Diparkir oleh Pep Guardiola. Ya, luar biasa. Ilkay Gundogan yang juga mencetak gol ke gawang Leicester tidak ditampilkan. Riyad Mahrez tidak ditampilkan. Bahkan formasi 4 back di belakang itu Nathan Ake yang tidak terbiasa bermain di kiri sebagai back tengah dia, itu digeser main di kiri. Padahal mereka masih punya Alexander Zinchenko ada di bench. Tapi Nathan Ake tidak tergantikan. Kalau di kanan memang sudah pasti ada Joao Cancelo. Kemudian di tengah ada Ruben Dias dan Aymeric Laporte. Di depan penjaga gawang Ederson Moraes. 3 di depan dia bermain tetap dengan sama, false 9 dia. Ya. Dengan 4-3-3. Menggeser Gabriel Jesus itu bukan sebagai pemain depan tetapi agak ke kanan. Ini bagus sekali. Jack Grealish yang biasa bermain sebagai pemain wing atau dari flank selalu muncul, itu didorong bermain false 9 di agak ke tengah lagi. Ya. Tempatnya Gapsu, tapi dia ambil alih oleh Jack Grealish. Phil Foden, anak muda ini yang mencetak satu-satunya gol City, itu ada di kiri. Jadi opsi-opsi ini yang dimainkan oleh Pep sulit untuk ditebak lawan, ya. Karena dari satu pertandingan dia bisa menempatkan pemain-pemain yang berbeda. Nah, itulah karena dia punya kedalaman squad yang bagus
dan semua ini bisa bermain dengan false nine yang dia inginkan. Kevin De Bruyne yang menurut saya tampil luar biasa melawan Brentford. Umpan dia kepada Foden itu menghasilkan gol. Ada satu tembakan dia juga di menit 65 kena tiang. Ada beberapa shoot dia. Ada 4 tembakan secara total yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne ini. Ada 3 umpan atau kunci yang dilepaskan pemain Belgia ini. 1 mendatangkan gol kepada Foden. 86% sentuhan adalah 86 sentuhan yang dilakukan dengan 81% bagaimana dia bisa bermain dengan bagus ya dalam presentasi dia di lapangan. Jadi saya pikir dia wajar kalau diganjar dengan man of the match. Ya, walaupun Foden bisa mencetak gol tunggal bagi City. Jadi semua pemain bisa bermain dengan baik. Ada Bernardo Silva, bahkan Fernandinho dimainkan sejak awal. Bukan Gundogan yang ada di sana. Memang mereka tidak punya Rodri yang tidak terlihat di bench. Tapi dengan 3 gelandang mereka ini sudah cukup. Dan memang hebatnya, saya pikir bahwa Fernandinho itu akan ditarik keluar. Gundogan yang akan masuk. Atau ada perubahan yang ada di sana dengan mungkin Grealish yang akan ditarik keluar. Bergeser Gapsu yang akan masuk sebagai striker. Dan Riyad Mahrez yang akan ditempatkan di posisi bek kanan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Pep. Mungkin dia bisa melihat karena mereka masih punya 1 gol ini yang kalau sudah menambah 2 gol mungkin ada perubahan-perubahan. Tetapi ini taktik dari Pep. Bisa aja dia melakukan walaupun hanya dengan 1 gol dia memasukkan siapa saja karena pemain-pemain yang ada di bench City itu luar biasa. Nah, modal ini yang membuat mereka sekarang 9 poin di atas Liverpool. Saingan yang paling mereka takutkan. Termasuk dengan Chelsea. Ya, karena Chelsea cuma ketambahan 1 poin di Stamford Bridge. Di luar dugaan lagi-lagi mereka tersandung. Tersandung artinya tidak mendapatkan poin penuh. Pasukan Thomas Tuchel ini ditahan imbang oleh Brighton. Ya, saya akan coba bicara nanti dengan Chelsea dan Brighton. Tapi sekarang dengan City. City bagus sekali. Mereka mendapatkan poin ini. 50 poin ada di atas. Dan mereka siap untuk menghadapi pertandingan di awal tahun. Tanggal 1 pada hari Sabtu mereka harus ke Emirates menghadapi Arsenal. Arsenal juga sedang bagus-bagusnya, tidak terkalahkan ya dalam 5 pertandingan terakhir. Jadi ini tim yang oke, yang mereka bisa dapatkan untuk bertanding di tahun yang baru. Tidak boleh anggap enteng, karena Arsenal juga ya The Gunners ini ingin mengalahkan Manchester City. Ya, wajar karena mereka perlu itu di kandang. Mereka dihantam habis oleh City dengan 5-0 dalam pertandingan di awal musim ini ya. Memang babak belur Arsenal. Bahkan 3 pertandingan awal musim mereka tuh kalah semua ya. Kemasukan 9 bahkan. Membuat mereka terlempar dari 10 besar. Sekarang mereka ada di jalur, di track yang benar. Anak-anak muda ini selalu bisa membuat gol. Emil Smith-Rowe, ya, Bukayo Saka, ya, Martinelli, semua bisa mencetak gol. Ya, ditambah dengan pemain senior seperti Lacazette yang ada di garis depan. Sampai saat ini bagaimana Mikel Arteta juga tidak memberikan kesempatan main menghukum seorang Aubameyang, tapi tidak mengapa karena mereka menunjukkan itu memperlihatkan dengan prestasi yang bagus. Ini harus direspon dengan baik. Dan Pep tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka ke Emirates menghadapi anak-anak muda Arsenal yang sedang bergairah. Kalau melihat dari permainan, saya pikir ini akan menjadi kemenangan ke mereka ke-17. Ya, bukan menganggap remeh Arsenal, tetapi dalam posisi yang stabil, yang konsisten dengan Manchester City, mereka mampu mendulang 3 poin saat berada di Emirates. Kekuatan mereka, cara memegang bola mereka, ya, cara melakukan passing bola ke depan dengan pemain-pemain yang punya skill individu yang luar biasa, ya, sangat tenang, ya, sangat berkelas di dalam memberikan operan-operan, juga pressing yang sangat bagus, gol-gol yang sangat baik. Itu yang membuat semua lawan itu sulit untuk ketika menghadapi Manchester City ini, ya, berbagai macam opsi. Perubahan yang bisa dilakukan oleh Pep setiap saat. Ya, dia tahu melihat keadaan timnya. Siapa yang akan dia mainkan. 2 fullback pun bisa bergantian. Cancelo bisa ada di kanan ataupun ada di kiri. Ya, dan itu yang terjadi kemarin melawan Brentford. Tidak ada yang menduga bahwa Nathan Ake ya bisa bermain lebih awal dan tidak tergantikan walaupun ada Zinchenko di sana. Itulah Pep Guardiola yang sangat cerdas, ya. Kaya akan taktik, ya, walaupun tetap orang tahu dengan 4-3-3-nya, tapi semua dia bisa rubah di lapangan. Apapun dia bisa lakukan di sana. Dan ketika mereka memang ada di atas, ini tampaknya sangat sulit memang untuk bisa mengejar. Chelsea dan Liverpool mengharapkan mereka 3 kali tumbang City. Sesuatu yang saya pikir berat, ya. Kalau mereka berlari dengan bagus sekali, dengan stabil seperti ini, untuk mengharapkan mereka kalah
3 kali, kemudian Chelsea dan Liverpool bisa terus stabil memenangkan pertandingan, ini akan sulit untuk bisa mengharapkan demikian. Karena pasti target utama dari Pep itu tidak akan melepaskan kesempatan ini ketika mereka berada di atas. Oke, ya kita beralih ke Chelsea. Sayang sekali bahwa Chelsea tidak mampu mendapatkan 3 poin. Ada Lukaku yang sudah membuat gol, tapi tidak ada penambahan gol lagi. Bahkan kemenangan yang sudah di depan mata itu dibuyarkan oleh Danny Welbeck di menit 90 plus 1. Ya, ini merupakan gol pertama dari Brentford sejak tahun 67, ya, 1967. Pertama ketika mereka berhadapan dengan Chelsea di Piala FA, mereka kalah dengan 4-0 dan tidak pernah mencetak gol. Baru kemarin yang mereka bisa mencetak gol, atau Kamis dini hari, lewat Danny Welbeck mendapatkan umpan dari Cucurella dan dia bisa mencetak gol. Dan itu adalah gol bersejarah tentunya. Dan ini menjadi seri ke-6 bagi Chelsea. Sayang ya, mereka bermain di kandang 5 kali, kandang terakhir cuma 1 kali menang melawan Leeds 3-2. Selebihnya 4 kali mereka imbang. Termasuk ditahan oleh Burnley, ditahan oleh Manchester United, ditahan oleh Everton, dan terakhir oleh Brighton. Ya, ini yang membuat ada rasa kecewa, kekesalan bagi seorang Thomas Tuchel. Mereka tidak mendapatkan angka maksimal yang diinginkan. Hanya 1, mereka melewati memang Liverpool, ada di peringkat kedua, menggeser Liverpool di peringkat ketiga. Ya, tapi Liverpool menabung 1 laga. Karena Chelsea sudah bermain 20 pertandingan sama seperti City. Liverpool baru 19. Nah, Liverpool ini akan terlibat baku hantam nantinya di Stamford Bridge menghadapi The Blues Chelsea. Ini pertandingan yang dinanti-nantikan. Pasti duelnya akan seru, ya, akan sangat menegangkan dan ditunggu-tunggu. Dan Liverpool harus bisa menang melawan kalau ingin menyalip lagi Chelsea untuk masuk di peringkat kedua dan setidaknya mempersempit juga mendekatkan jarak mereka dengan Manchester City yang sekarang ada 9 angka di atas mereka. Kalau mereka bisa menangkan hanya 6 angka tertinggal dari City. Namun mereka harus berjuang di Stamford Bridge karena Chelsea juga tidak ingin malu. Chelsea ingin memenangkan pertandingan. Laga pertama di Anfield, kedua tim bermain imbang 1-1. Dibumbui dengan kartu merah Reece James. Dan ini kemarin Reece James cedera. Ini yang membuat juga bagi Thomas Tuchel agak galau juga ketika James kena hamstring dan kemudian dia digantikan oleh Alonso. Juga dengan Christensen yang mengalami cedera punggung, yang akhirnya dia ditarik keluar digantikan oleh Chalobah. Jadi ini ujian-ujian yang didapatkan di Stamford Bridge oleh Tuchel di saat mereka bersiap untuk menghadapi Liverpool yang akan datang pada hari Minggu, tanggal 2 Januari di tahun yang baru. Itu yang akan memberikan suguhan menarik nantinya, yang kita akan nantikan. Duel antara Arsenal dan City, dan juga duel antara Chelsea dan Liverpool. Semua bermain di London. Kita akan nantikan itu. Siapa yang akan berjaya? Kalau saya katakan tadi bahwa City dengan persentase lebih tinggi untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Arsenal, tetapi antara Chelsea dan Liverpool saya pikir ini 50-50, ya, 50-50. Kecenderungan imbang sangat tinggi. Namun kita akan lihat bagaimana Klopp akan menyuruh timnya untuk tampil habis-habisan untuk mendulang 3 poin agar bisa menyalip Chelsea. Chelsea harus cepat untuk bisa berbenah, bangkit lagi karena di kandang mereka sedang kurang begitu bagus, walaupun di Boxing Day mereka bisa mengalahkan Aston Villa dengan 3-1, tapi bagaimana kegairahan mereka yang menurun dengan 4 hasil imbang di Stamford Bridge, kecuali melawan Leeds, itu pun gol mereka dapat di menit akhir lewat penalti Jorginho sehingga mereka bisa menang dengan 3-2. Hampir saja mereka imbang lagi saat itu. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan 2 tim yang bertanding ya pada Kamis dini hari, di mana City mendapatkan 3 poin penting di Brentford dan Chelsea tertahan oleh Brighton di Stamford Bridge. Sampai di sini, ciao.